Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 8 Mei 2022 merupakan pekan keempat Paskah. Bacaan dibawakan oleh M.A. Nini Intri dan Vincentius Johan. Mazmur dilantunkan oleh Indiana Jane dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 13, ayat 14, dilanjutkan ayat 43 sampai dengan 52. Pada suatu hari, Paulus dan Barnabas berangkat dari kota Perga, lalu tiba di Antiokhia di daerah Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Ketika ibadat selesai, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu lalu mengajar dan menasehati mereka supaya tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, berkumpullah hampir semua penduduk kota itu untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat betapa banyak orang berkerumun, mereka menjadi iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolak firman itu dan menganggap dirimu tidak layak beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan dengan cara itu, mereka menimbulkan penganiayaan atas diri Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi, Paulus dan Barnabas mengebaskan debu dari kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Lalu mereka pergi ke Ikonium, dan murid-murid di Antiokhia penuh sukacita dan penuh dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita ini umatnya dan kawanan domba-gembawaannya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita ini umatnya dan kawanan domba-gembawaannya.
menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bacaan dari Kitab Wahyu, bab 7, ayat 9 dan ayat 14b sampai dengan ayat 17. Aku, Yohanes, mendapat penglihatan sebagai berikut. Tampaklah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lalu seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan siang malam melayani Dia di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 10 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa
sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah sabda Tuhan. Terang kasih bagi mereka yang menanggapi undangan Allah. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, Oma, Opa, teman-teman, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Seorang remaja berusia 19 tahun, si Chu asal Tiongkok, melakukan hal mulia kepada sahabatnya, Zhang Qi yang berusia 18 tahun. Si Chu selama 3 tahun terakhir menggendong temannya untuk berangkat ke sekolah. Si Chu sendiri mengaku bahwa dirinya tak ingin sahabatnya itu ketinggalan pelajaran di sekolah. Zhang Qi mengidap penyakit pada otot dan tulang yang membuatnya tak bisa berjalan. Tindakan si Chu sudah bukan rahasia lagi di sekolahnya. Bahkan wakil kepala sekolah mereka pun mengakui keduanya sangat dekat dan tindakan si Chu adalah hal mulia. Apa yang dilakukan oleh si Chu terhadap sahabatnya Zhang Qi adalah suatu kebaikan dan kemuliaan yang menarik. Adalah benar dengan keadaannya, Zhang Qi kesulitan untuk meneruskan pendidikannya. Dengan demikian, masa depannya menjadi suram. Namun sahabatnya si Chu menawarkan jalan keluar yang luar biasa. Si Chu terus-menerus melayani sahabatnya dengan membawanya ke sekolah. Si Chu telah menerangi masa depan sahabatnya yang suram. Kasihnya telah menjadi terang yang menyinari hidup sahabatnya. Bapak, Ibu, Oma, Opa, teman-teman, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh si Chu terhadap sahabatnya adalah bagaikan kasih Allah terhadap manusia. Allah melihat manusia terpuruk dalam penderitaan akibat dosa dan kesalahan yang diperbuat. Maka Allah pun hadir untuk manusia dan membawa kita keluar dari penderitaan akibat dosa dan kesalahan kita. Allah pun menggendong kita dan menuntun kita keluar dari kegelapan dengan memberi terang, terang yang mendatangkan harapan, terang yang adalah kasih Allah itu sendiri. Namun, bagaimanapun Allah adalah Allah yang menghormati anugerah yang diberikannya kepada kita, yaitu kehendak bebas, sehingga Allah lebih memilih menawarkan undangan bagi kita untuk bertobat. Jika kita menerima dan menanggapi undangan Allah, kesempatan itu akan diambil Allah. Allah akan masuk ke dalam hati, jiwa, dan pikiran kita dan menyinari dengan pengampunan, kasih karunia, dan kemuliaan. Jika tidak, maka kita akan terus terpuruk dalam kegelapan dan tenggelam di dalam akibat dosa. Bapak, Ibu, Oma, Opa, teman-teman, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa yang sebenarnya terjadi ketika kita menanggapi undangan Allah? Bagaimana jika kita tidak benar-benar yakin dan siap menanggapi undangan Allah? Mari kita mencoba
dengan melihat kisah si Cu dan Sang Ci dan sedikit berandai-andai. Tentu mudah dimengerti walaupun si Cu tergerak hatinya untuk membantu sahabatnya, kisah seorang sahabat menggendong sahabatnya tidak akan pernah terjadi seandainya Sang Ci menolak tawaran sahabatnya, dan Sang Ci pun akan terpuruk akibat penyakit yang dideritanya, salah satunya akibat tidak bisa meneruskan pendidikannya. Memang masa depan yang cerah tidak serta-merta diterima Zhang Qi karena Zhang Qi masih harus menempuh pendidikan dalam rentang waktu yang cukup lama. Tetapi harapan itu jelas ada. Hal yang sama juga akan terjadi pada diri kita ketika kita memutuskan untuk menerima undangan Allah. Masih ada proses yang harus dilewati, misalnya belajar untuk melepaskan cara hidup yang lama, termasuk sikap dan cara berpikir yang lama, dan menggantikan dengan yang baru dan lebih sesuai dengan kehendak Allah. Belajar untuk tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sebelum kita diundang Allah, dan belajar untuk percaya penuh dan beriman kepada Allah yang mengundang kita. Tidak mudah memang, tetapi perlu. Karena ini adalah perubahan dari manusia lama sebelum diundang Allah menjadi manusia baru sesudah diundangan Allah, atau dalam pengertian perubahan dari manusia yang terbiasa berbuat dosa menjadi manusia baru yang tidak lagi berbuat dosa. Pertanyaannya di sini, sesudah kita menerima undangan Allah dan berubah menjadi manusia baru, tidakkah kita tergerak untuk menjadi seperti Allah, yaitu berbagi terang kasih Allah dengan orang lain? Atau setidaknya menjadi seperti si Cu yang menjadi terang bagi kehidupan Sang Ci? Bapak, Ibu, Oma, Opa, teman-teman dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Undangan Allah tersebut kita terima melalui ajakan untuk percaya dan beriman kepada Yesus. Dan untuk itu mari kita belajar dari pokok pemikiran yang menghubungkan 3 bacaan hari Minggu ini, yaitu Kisah Para Rasul, Kitab Wahyu, dan Injil sebagai berikut. Oleh Yesus Sang Gembala, dari antara seluruh bangsa-bangsa, orang-orang yang dipandang layak dipilih menjadi umatnya adalah orang-orang yang menanggapi undangan Allah untuk masuk ke dalam kemuliaan dan kasih karunia Allah setelah menerima pemulihan dari segala kesusahan, baik akibat dosa maupun penderitaan lainnya. Seluruh umat Allah tersebut akan menjadi umat yang percaya dan beriman kepada Yesus Sang Gembala sebagai domba-dombanya. Mereka yang telah diterima oleh Yesus harus terus hidup dengan memancarkan terang kasih Allah. Marilah berdoa. Ya Allahku, syukur atas anugerah yang kami terima saat ini, baik seluruh anugerah yang telah kami terima sebelum menerima undangan-Mu, maupun seluruh anugerah yang kami dapatkan setelah menerima undangan-Mu. Kami sadar bahwa undangan ini datang dari kerahiman-Mu ya Allah. Dan kami juga sadar menanggapi undangan-Mu ya Allah ada resikonya, yaitu meninggalkan manusia lama yang penuh dosa, menjadi manusia baru yang tidak lagi berbuat dosa. Amin.